Bagaimana kita setiap hari mendoakan orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, itu kan dekat itu. Dengan rasa senantiasa bersama, ya, membayangkan. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu yang sudah haji umroh, itu dirasakan betul ketika di depan Ka'bah itu sangat dekat Ka'bah itu. Karena ada jarak hati yang dekat. Oleh karena itu memposisikan jarak ini harus tepat. Sebab ada orang yang jarak hatinya dekat dengan kemaksiatan, jauh dari Allah. Jarak hatinya dekat dengan kemungkaran, dengan keburukan-keburukan. Maka inilah pilihan hidup. Maka tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayatut taufik. Hidayah untuk bisa menerima kebenaran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab banyak orang punya pengetahuan, dia mungkin ada di lingkungan orang-orang baik, tapi hatinya jauh dari kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran bahwa Allah curahkan nikmatnya kepada kita sekalian untuk senantiasa kita bisa dalam kebaikan, senantiasa kita dalam ketaatan, dan ini menjadi amal-amal kita dalam keseharian kita, sehingga kita berada di dalam ridhonya, berada di dalam lindungannya, sampai nanti kita bertemu dengannya nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, topik pada kajian kali ini adalah tentang jarak dan jalur hidup. Sebelumnya tapi perlu saya ingatkan bahwa menurut kalender Hijriah Global Tunggal, hari ini adalah tanggal 9 Muharram. Jadi hari ini adalah puasa sunnah Tasu'ah dan besok puasa sunnah Asyura. Menurut kalender pemerintah besok tanggal 9 dan hari Ahad tanggal 10. Jadi mudah-mudahan kita diberi semangat, diberi jarak yang dekat untuk bisa melaksanakan amal-amal utama ini di bulan-bulan yang mulia. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada topik jarak hidup dan jalur hidup. Jarak kalau kita pahami, maka jarak itu secara umum dipahami oleh manusia adalah jarak fisik secara umum. Jadi itu punya satuan, yaitu satuannya adalah mungkin sentimeter, mungkin meter, mungkin kilometer. Itu secara umum dipahami oleh umumnya manusia. Nah, ternyata jarak fisik ini berbanding terbalik dengan jarak hati. Nah, maka kita akan membahas bagaimana sebenarnya jarak hidup yang sebenarnya. Kalau dipahami jarak nyata itu adalah jarak fisik, tapi sebenarnya jarak nyata itu adalah jarak hati. Sebenarnya yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, jarak itu adalah jarak hati, bukan jarak fisik. Tetapi dalam kenyataannya manusia itu melihat jarak itu secara fisik, apalagi jarak itu ada pembandingnya.
Jadi dikatakan jauh kalau ada yang lebih dekat. Dikatakan dekat itu kalau ada yang lebih jauh. Sehingga sangat relatif jarak fisik itu. Contoh misalnya, kalau kita hitung jarak Sumenep Kalianget, itu menjadi jauh kalau dibandingkan dengan Sumenep Marengan. Berarti Sumenep Kalianget itu jauh. Tetapi kalau dibandingkan dengan Sumenep Surabaya dengan Sumenep Kalianget, maka Sumenep Kalianget itu dekat. Jadi kan relatif sekali. Inilah jarak fisik. Jadi jauh dekat itu tergantung pembanding. Tetapi kalau jarak hati itu yang dekat bisa jadi jauh, yang jauh bisa jadi dekat. Kalau ada jarak hati. Makanya sebenarnya meluruskan jarak dalam hidup kita ini sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa aku lebih dekat dari dua urat lehermu. Berarti Allah itu sangat dekat bersama kita. Bahkan Allah itu lebih dekat dari ayah ibu kita. Tapi banyak orang yang memahami Allah itu jauh darinya, sehingga dia merasa sendirian hidupnya, merasa tidak ditolong oleh Allah, merasa menanggung hidup dengan beban yang berat. Padahal dia lupa bahwa bersama dia Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kenapa? Karena jarak dia dengan Allah sangat jauh. Itu jarak hatinya. Sama dengan istilah serumah tapi tak sehati. Bersama suaminya itu kadang-kadang jauh jaraknya. Hatinya yang jauh, fisiknya bersama. Maka yang menentukan jarak adalah jarak hati. Oleh karena itu jarak kita ke masjid ini kan jarak hati sekalian. Jarak hati ini, bukan jarak fisik. Ketika jarak hati itu kita luruskan betul, maka insya Allah hidup kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu jarak hati ini melampaui batas-batas fisik. Bahkan dengan orang yang sudah meninggal saja jarak hati kita bisa dekat. Bagaimana kita setiap hari mendoakan orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, itu kan dekat itu. Dengan rasa senantiasa bersama, ya, membayangkan. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu yang sudah haji umroh, itu dirasakan betul ketika di depan Ka'bah itu sangat dekat Ka'bah itu. Karena ada jarak hati yang dekat. Oleh karena itu memposisikan jarak ini harus tepat. Sebab ada orang yang jarak hatinya dekat dengan kemaksiatan, jauh dari Allah. Jarak hatinya dekat dengan kemungkaran, dengan keburukan-keburukan. Maka inilah pilihan hidup. Maka tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayatut taufik. Hidayah untuk bisa menerima kebenaran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab banyak orang punya pengetahuan, dia mungkin ada di lingkungan orang-orang baik tapi hatinya jauh dari kebaikan. Inilah pentingnya kita memohon hidayatut taufik untuk bisa menerima dan mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dan itu harus kita usahakan terus dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kita dekatkan jarak itu yang pertama jelas jarak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perasaan ma'iyatullah, ada perasaan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada terus dalam diri kita, hidup ini menjadi ringan. Karena kita punya konsep tawakal. Bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah aku bertawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini amal-amalan yang luar biasa yang bisa mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hati itu dekat dengan Allah, maka setan akan jauh dari kita. Kalau kita sekarang sadari, hadirin sekalian, sadari, ini bersama kita ini banyak jin-jin setiap harinya. Di rumah kita itu banyak jin-jinnya. Di perjalanan kita banyak jin-jin dari setan yang dari bahasa jin ini. Dan setiap waktu menggoda kita. Ketika kesadaran itu ada pada kita, maka kita jauhkan jarak kita dari jin itu. Dengan cara apa? Menguatkan zikir dan doa. Tentunya didasari kepada keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini kata Allah. Jadi barang siapa beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk hatinya. Nah, hati inilah yang perlu kita rawat terus, ya.
Kadang-kadang mungkin kita ini ahli ke masjid, tapi kadang-kadang ada hati-hati yang karakter-karakter yang mungkin ya perlu dibersihkan. Mungkin ada egoisnya. Egois itu memusatkan kekuatan pada diri sendiri. Ego. Jadi egosentris. Sementara kalau orang-orang yang sudah dekat kepada Allah namanya God-sentris. Allah sebagai pusat hidupnya. Tapi kalau egosentris, dia jauh dari Allah. Jauh. Karena dia apa? Menyandarkan hidupnya kepada kekuatan dirinya. Dan khawatir kalau ada ego yang besar ini bisa merendahkan orang lain. Kalau sudah merendahkan orang lain, maka di situ berlaku hukum kesombongan. Kenapa? Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran itu berarti sombong kepada Allah. Merendahkan manusia berarti sombong kepada manusia. Dan sombong itu adalah karakter pertama yang menyebabkan iblis itu diusir dari surga. Dan sombong ini nanti bersambung dengan dengki yang mungkin sudah kita bahas pada materi khutbah Jumat kemarin itu, bahwa kedengkian itu memang dekat dengan kesombongan. Dan itu adalah penyakit hati yang pertama dari iblis. Iblis itu bukan makhluk yang bodoh. Iblis itu makhluk yang utama ketika diciptakan. Namanya Azazil. Di surga sudah puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam. Tapi ketika bercokol penyakit sombong dan dengki, dan itu penyakit itu muncul karena ada pembanding. Jadi ketika iblis itu belum diciptakan Nabi Adam, dia beriman pada Allah. Tapi ketika ada pembanding, nah ternyata dia salah memahami pembanding. Jadi pembanding itu dianggap lawan. Padahal pembanding itu bisa kita anggap kompetitor untuk berkompetisi dalam kebaikan. Tapi kalau pembanding itu dianggap lawan, maka disitulah muncul kemudian kedengkian, kebencian, kesombongan. Yang itu adalah berbahaya dalam kualitas amal-amal kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah. Jadi jarak hati itu yang pertama, kita jarak kepada Allah SWT, dekatkan. Yang kedua adalah jarak kepada Al-Quran. Jadi bagaimana interaksi kita, kualitas interaksi kita dengan Al-Quran itu dikuatkan dari tahapan-tahapannya. Yang pertama dengan cara rutin tilawah Al-Quran. Ini sunnah salafus soleh yang perlu kita rutinkan, kita budayakan. Kalau dikatakan sibuk misalnya, apakah kita tidak sadar bahwa Utsman bin Affan itu orang paling sibuk? Beliau adalah khalifah, presiden. Apa tidak sibuk? Sangat sibuk. Beliau adalah bisnismen, jadi pebisnis internasional. Bisnisnya itu merajai dunia Arab sampai ke Syam. Apakah tidak sibuk? Sangat sibuk. Tapi beliau bisa hatam Al-Quran 3 hari sekali. Nah, kita yang mungkin jauh dari itu kesibukan kita, mari kita dekatkan jarak dengan Al-Quran. Insya Allah bapak-bapak yang di sini sudah, alhamdulillah, mungkin bisa lebih dari 1 kali hatam sebulan, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi saudara-saudara kita mungkin yang di luar, yang merasa hidupnya penuh dengan kesibukan. Mengapa orang itu sibuk? Karena dia menyandarkan hidupnya pada kehidupannya, pada dunianya, pada pikirannya, pada pekerjaannya. Yang ditambah sibuk oleh Allah. Jadi kalau kita itu menyandarkan hidup pada pekerjaan kita, ya tambah sibuk kita. Tidak akan pernah ada waktunya untuk bisa dekat kepada Allah. Tapi kalau kita sandarkan pada Allah, maka Allah siapkan untuk mempermudah pekerjaannya itu. Maka kita minimal one day one juz. Tapi rutinkan istiqomah. Sebab istiqomah itu lebih utama dari 1000 karomah. Ini kata ulama. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 karomah. Karena istiqomah inilah nanti yang menimbulkan karomah, kemuliaan, istiqomah. Jadi mungkin kita istiqomah dengan tilawah Al-Quran, one day one juz. Suatu ketika kita sakit tidak bisa membacanya, maka itu dinilai membaca. Itu keutamaan orang-orang istiqomah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang istiqomah ke masjid, suatu ketika tidak bisa karena udzur ya syar'i, maka itu tetap dinilai
datang ke masjid. Luar biasa ini apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahlah. Maka itu akan memberikan falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak terputus. One day one juice. Ini sering saya sampaikan. Kenapa? Karena untuk menguji konsistensi kita dalam tilawah Al-Quran. One day one juice. Caranya bagaimana? Sering saya sampaikan, pakai tanggal, buat target. Karena hidup itu baru bisa berdaya kalau ada targetnya, Jadi targetnya itu one day one juice. Minimal ya, kalau lebih silakan, lebih bagus. Jadi per tanggal 1 ya juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 10 juz 10. Seandainya tanggal 15 juz 12, berarti punya hutang 3 juz. Segera dibayar. Kalau tidak, tambah banyak hutangnya, tambah kita lemah untuk membayarnya. Itu rutinkan, jaga betul, perjuangkan, bisa. Tergantung jarak hati kita. Tergantung. Jadi yang mudah itu bisa mudah kalau jarak hati kita dekat. Jadi perjuangan itu sebenarnya butuh kesadaran jiwa untuk bisa mencapainya. Kalau kita itu sadari, ada jalan. Jadi man jadda wajada. Kalau bersungguh-sungguh akan sampai. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau bersungguh-sungguh diberi jalan oleh Allah. Jadi orang-orang yang gagal mungkin karena kurang kesungguhan dan keistiqomahnya. Kalaupun gagal dia, perlu kesadaran, pasti tercapai, mungkin belum waktunya. Kesadaran inilah yang akan menguatkan kita untuk tidak stres. Karena orang stres itu muncul ketika tidak tercapai antara tujuan dan harapannya. Ketika tidak tercapai, dia menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah, maka depresi dia nanti berbahaya. Itu yang kedua, jarak kepada Al-Quran. Yang ketiga, jarak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentunya dengan cara ihya'us sunnah. Jadi menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, dari rumah, ketika berinteraksi dengan keluarga. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi? Maka di sini penting, wajib belajar sirah Nabawi. Bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW. Banyak buku-buku dengan bermacam-macam pengarang menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya misalnya yang saya punya itu buku Ar-Rasul karya Said Hawa. Itu dijelaskan detail sekali. Jadi bagaimana fisik Rasulullah dijelaskan, bagaimana keseharian sebagai kepala keluarga, sebagai teman sahabat, sebagai pemimpin, itu dijelaskan. Jadi fisik Rasul itu misalnya ketika beliau berjalan itu seperti menuruni jalan menurun itu, cepat jalannya. Artinya Rasulullah itu tidak buang-buang waktu. Dia semangat dalam beraktivitas. Dan semacamnya, banyak sekali. Wajahnya lebih indah dari bulan purnama. Nah, itu kan wajah hati sebenarnya. Jadi orang itu ketika hatinya itu bening, itu maka muncul aura positif. Aura itu kan medan magnet hati yang muncul dari hati. Jadi ketika hati itu dalam kondisi murung, banyak masalah, itu auranya negatif. Biasanya yang mudah menangkap aura ini, yang jujur dalam menangkap aura ini adalah anak kecil salah satunya. Karena anak kecil itu bening hatinya. Hati yang bening itu bisa lebih mudah untuk menangkap. Makanya sebenarnya ada buku berjudul bagaimana bisa membaca karakter seseorang, bisa membaca emosi. Itu sebenarnya itu dari aura itu. Nah, itu bisa dipelajari sebenarnya. Karena ada ilmu namanya mikro ekspresi. Jadi ekspresi sesaat seseorang ketika menghadapi sesuatu. Itu ada beberapa 7 dasar mikro ekspresi, di antaranya marah misalnya, kemudian benci, itu ada mikro ekspresinya di awal. Walaupun setelah itu dia bisa berbohong, bisa, tapi di awal tidak bisa berbohong. Kalau kata-kata mungkin bisa berbohong, tapi mikro ekspresi tidak bisa berbohong. Benci, bahkan dari senyum pun itu orang bisa ketahuan senyumnya itu tulus apa curiga, apa dendam, apa meremehkan, itu ada macam-macam senyum. Jadi senyum ikhlas itu ada, kemudian senyum curiga ada senyum benci, ada senyum jijik. Walaupun senyum itu bisa diketahui orang yang punya ilmu mikro ekspresi. Itu bagian dari bidang ilmu psikologi banyak.
Dan itu bisa disambungkan dengan bagaimana agama itu telah memberikan dasar-dasar itu dalam keilmuan-keilmuan yang berkembang sekarang. Jadi saya kembalikan jarak kepada Rasulullah. Yang pertama menghidupkan sunnah, diantaranya sering bersolawat dengan kesadaran, bukan solawat nyanyi, mohon maaf, bukan solawat nyanyi. Kan solawat nyanyi itu menurut saya itu seni ya, bagian dari seni. Masih lebih baik daripada nyanyi-nyanyi yang umum. Tapi untuk mendatangkan Rasulullah dalam hati, itu solawat yang penuh kesadaran dengan hati. Sebab kalau solawat seni mungkin itu lebih dekat ke seninya, Jadi kepada alunan suaranya, kepada bunyi musiknya. Tapi kalau solawat yang dalam itu, solawat yang di hati itu sebenarnya, yang kita sadari merasa bersama Rasulullah, merasa damai, merasa dekat dengan Rasulullah, itu sebenarnya yang lebih utama. Jadi ada beberapa hal amalan sehari-hari yang mungkin kita bisa rutinkan mencontoh kehidupan Rasul. Ada buku yang berjudul Keseharian Rasulullah. Bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan. Juga ada buku berjudul 1001 Amalan Sunnah dalam Sehari, karya Syekh Khalid Husainan dari Mesir. Itu dijelaskan bagaimana bangun tidur kita itu sudah mulai banyak sunnah-sunnah yang bisa dilakukan. Jadi ketika kita bangun itu duduk dulu di pinggir ranjang itu, duduk dulu untuk menormalkan suasana hati. Setelah itu mengusap wajah kita. Ya, ini adalah pijat refleksi, ya, ditekan gitu ya untuk suasana hati lebih baik. Kemudian berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu mendenguskan lubang hidung ini 2. Karena setan itu tidur di pangkal hidung, didenguskan. Nah, kemudian kita baru ke toilet, ya, baru berwudu dan semacamnya. Itu sunnah-sunnah. Jadi itu ada banyak sekali. Jadi ke toilet pun ada sunnahnya. Nanti pakai baju berkaca itu sunnah-sunnah semua. Bagaimana cara kita untuk menghidupkan. Kemudian bagaimana kita beribadah di rumah di awal-awal. Jadi ibadah yang utama di rumah itu adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu usahakan memang di rumah, ya, di rumah lebih utama. Kemudian sunnah-sunnah yang lain sampai kita nanti termasuk bagaimana memahami waktu-waktu dalam keseharian. Ada sunnah yang utama di waktu ini dan semacamnya. Itu penting. Itu sebagai bentuk dekatnya kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat itu jarak hati dengan pekerjaan. Jarak hati dengan pekerjaan. Jadi bagi salah satu indikator kebahagiaan menurut WHO adalah orang tersebut mencintai pekerjaannya. Sering saya bahas ini, mencintai pekerjaannya. Makanya jangan salah mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati, itu tidak akan cinta kita. Ya, akan tidak ada rasa. Padahal bekerja itu salah satu ibadah, salah satu bentuk ibadah. Kalau kita bekerja diniatkan ibadah kepada Allah, maka di situ pahala mengalir, kita dapat uang. Tapi kalau bukan karena ibadah, ya mungkin hanya dapat uang, mungkin banyak uang, tapi mungkin tidak berkah. Maka pekerjaan itu kita niatkan ibadah, sehingga kita itu ada jarak yang dekat dengan pekerjaan kita, mencintai. Kita bisa melakukannya dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh. Nah, karena keberhasilan salah satunya itu adalah jarak tadi. Kemudian juga jarak dengan teman kerja. Nah, hati-hati karena ini bersama kita tiap hari. Maka kita harus memperbaiki hubungannya dengan baik. Dan salah satu penelitian dari Harvard University itu ada penelitian tentang bagaimana indikator kebahagiaan, ya, dilakukan selama 75 tahun. Jadi beberapa generasi. Ternyata kuncinya adalah bahwa kebahagiaan itu ada pada good relationship. Jadi pada hubungan yang baik. Jadi kalau saya tafsirkan itu, hubungan yang baik itu sangat umum. Jadi bukan hanya hubungan yang baik dengan sesama manusia, tapi juga hubungan yang baik dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran, semuanya tadi. Itu hubungannya baik. Kalau sudah baik, itu hubungannya hidup menjadi ringan, menjadi mudah, menjadi gampang, menjadi damai. Mungkin juga ada masalah, iya, tapi dia bisa memahami masalah itu sebagai bentuk cara Allah untuk menumbuhkan kita, cara Allah untuk menguatkan kita, meningkatkan kesabaran kita. Jadi semuanya menjadi baik. Makanya zikirnya itu syukur akhirnya. Alhamdulillahi ala kulli hal.
Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Jadi semuanya menjadi syukur. Ketika semuanya menjadi syukur, maka kita itu akan menarik kebaikan-kebaikan. Jadi ada ilmu namanya the power of hubungan itu, tarik menarik, law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi kalau kita ini menarik kebaikan, memberikan kebaikan, akan menarik kebaikan-kebaikan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah jarak dengan pasangan hidup atau keluarga, dengan anak-anak kita. Ini sekarang yang menjadi sangat langka. Jadi jarak dengan istri, gara-gara ini gara-gara medsos mungkin ya. Sebenarnya bukan medsosnya, jadi gara-gara kita sendiri yang menentukan sikap. Jadi bagaimana kita berlaku secara benar kepada media sosial. Karena di medsos itu kita bisa berpahala, di medsos itu juga kita bisa berdosa. Kemudian jarak kita dengan ibadah, jarak hati dengan ibadah ini. Jadi suasana ibadah itu ada terus dalam hati kita. Jadi kemana-mana itu kita atur dengan ibadah, terutama sholat. Jadi kita berhenti, kita makan itu atur dengan sholat. Jadi sholat yang mengatur kita. Sehingga apa? Hidup ini menjadi terarah, menjadi terukur, ya, menjadi terukur. Yang terakhir adalah jarak dengan masa lalu dan masa depan. Kalau masa lalunya itu menyakitkan, kita lepaskan. Ya, kalau masa lalunya itu menyenangkan, kita ingat terus. Ya, supaya kita misalnya ada suatu ketika rasa ingat masa lalu, ternyata dulu indah begini, sehingga kita bisa kembali menjadi normal. Dengan masa depan juga, jangan sampai terlalu khawatir dengan masa depan. Tapi ingat masa depan itu perlu kita perjuangkan. Dengan cara apa? Bagaimana cara memperbaiki masa depan? Yaitu dengan cara memperbaiki masa kini. Bagaimana cara memperbaiki masa lalu? Dengan memperbaiki masa kini. Karena masa kini itu akan menjadi masa lalu ketika kita berada di masa depan. Dan masa depan itu akan menjadi masa kini ketika kita sudah berada di dalamnya. Maka perbaiki semuanya, jaraknya diperbaiki, sehingga hidup ini menjadi semakin berkualitas, yang endingnya nanti kita bisa selamat fid dini wad dunya wal akhirah, kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Demikian hadis sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.